Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku, Dina Marina. Kali ini teman-teman aku bakal sharing ke teman-teman semuanya mengenai tips dan trik jitu untuk lulus UTBK SBMPTN 2021. Bagi teman-teman mungkin yang sedang mempersiapkan mungkin atau kelas 12 SMA, SMK, MA dan sederajat yang ingin lolos di PTN atau perguruan tinggi negeri, boleh nih simak dulu video ini sampai selesai biar kalian bisa merasakan lulus di SBMPTN tahun ini. Mungkin sebelum aku ngejelasin tentang tips dan triknya gitu, aku mungkin akan menceritakan pengalaman aku dulu. Nah, jadi pas tahun 2012 aku itu mengikuti senam PTN di sekolah gitu, mengikuti PDSS, penjaringan melalui nilai raport gitu. Mungkin teman-teman juga merasakan gitu ya sekarang mengisi PDSS gitu. Teman-teman yang memiliki nilai raport tinggi dan cenderung naiknya itu signifikan, teman-teman jangan memiliki kepercayaan diri terlebih dahulu gitu, bakal tembus di salah satu PTN negeri terbaik di Indonesia atau PTN yang teman-teman inginkan teman-teman lolos di PTN itu gitu. Jadi teman-teman gak usah percaya diri dulu gitu bakal lolos. Jadi teman-teman harus mempunyai plan B jika teman-teman tidak lulus di S6 PTN. Nah, untuk itu aku sekarang bakal ngejelasin tipsnya biar teman-teman lolos di UTBK SBMPTN kayak aku gitu. Oke, yang pertama, teman-teman harus mempunyai cita-cita terlebih dahulu. Cita-cita, target, harapan, teman-teman harus mempunyai itu semuanya. Karena tanpa target, teman-teman tidak akan melakukan effort yang lebih tinggi gitu, usaha yang lebih tinggi, arah teman-teman kemana, tujuan teman-teman kemana gitu. Kalian harus punya cita-cita. Misalnya ingin jadi dokter, pasti masuk ke fakultas kedokteran. Ingin menjadi guru, pasti akan masuk ke fakultas pendidikan gitu. Ingin menjadi pintar di teknik, mungkin jadi fakultas teknik. Hukum, fakultas hukum. Nah, teman-teman harus mempunyai cita-cita itu semua. Nah, setelah teman-teman punya cita-cita itu, tips selanjutnya, teman-teman harus punya niat atau keinginan dari teman-teman semua. Nah, niat itu adalah salah satu upaya untuk menuju hal-hal yang diinginkan atau dicapai gitu. Misalnya ingin masuk ke fakultas pendidikan, teman-teman harus punya niat dulu untuk mencapai tujuan cita-cita kalian gitu, untuk mencapai tujuan cita-cita kalian. Nah, setelah itu, setelah ke niat, teman-teman harus memilih jurusan. Mungkin dari sekarang teman-teman harus pilih jurusan yang teman-teman mau gitu, teman-teman minati, teman-teman siap belajar di sana gitu. Kemudian jurusan itu kan ada dua jika kita bagi di SBMPTN, ada Soshum, ada Saintek. Nah, teman-teman pilih jalur mana yang teman-teman pasti lolos nih, pasti bisa gitu. Jadi di SBMPTN ini teman-teman juga harus bisa membaca kemampuan diri teman-teman gitu. Jangan egois atau jangan merasa paling wah di antara yang lain, karena di atas langit pasti ada langit gitu teman-teman gitu. Jadi kita harus baca diri sendiri, kita mampu di mana, kemudian kita bisa di mana gitu, biar teman-teman lolos di SBMPTN tahun ini. Oke, tips selanjutnya yaitu adalah teman-teman harus belajar yang giat. Nah, belajar ini tidak dapat dipungkiri gitu, merupakan salah satu upaya yang paling penting jika teman-teman ingin lulus di SBMPTN. Karena menurut aku, untuk lulus di SBMPTN ini bukan hanya faktor keuntungan saja ya, karena ini juga ada tes melalui komputer gitu, berbasis komputer gitu. Jadi teman-teman harus punya bekal materi, kemudian pemahaman. Nah, itu bisa dilakukan atau dibekali melalui belajar dari sekarang teman-teman. Kemudian pas ketika aku lulus, karena belajar mungkin
cuma 1 bulan dari jarak SNMPTN ke SBMPTN. Itu karena aku merasa pasti dan percaya diri di SNMPTN akan lulus, dan ternyata di SNMPTN aku tidak lulus. Kemudian aku mencoba untuk belajar yang giat selama 1 bulan tersebut, dan kemudian alhamdulillah aku berhasil lolos di SBMPTN pada tahun 2018 itu. Nah, kemudian ada juga sering melihat kisi-kisi atau tryout. Nah teman-teman, tryout kan ada yang diselenggarakan di Instagram juga ada, teman-teman bisa melakukan secara online. Kemudian di kampus-kampus yang mengadakan, misalnya kampus swasta atau kampus negeri yang lainnya, biasanya mengadakan tryout latihan-latihan. Materi-materinya itu adalah soal-soal yang akan diujikan di SBMPTN nanti. Itu akan biasanya nanti di print out atau di share ke teman-teman untuk dipelajari kembali. Kemudian ada juga setelah belajar yang giat, teman-teman, pas hari H, teman-teman semua harus tidak boleh telat untuk menyelesaikan atau melakukan tes gitu, untuk melakukan tes UTBK. Apalagi kan UTBK ini melalui komputer, jadi teman-teman tidak jadi harus santai gitu, relax, sehingga tidak grogi. Biasanya orang-orang yang telat itu akan grogi ketika tiba-tiba datang. Kemudian karena telat bisa hafalan atau pemahaman yang telah kalian pelajari itu pudar gitu teman-teman. Jadi itu harus digarisbawahi ya, jangan telat ketika akan dilakukan tes pada hari H. Kemudian selain semua tips yang telah aku berikan tadi, teman-teman tinggal berdoa kepada Allah gitu agar dilancarkan ketika UTBK, kemudian lolos dan hasilnya itu memuaskan. Kemudian setelah itu teman-teman tinggal tawakal gitu, terserah apa yang telah diberikan. Keputusan itu hanya ada dari milik Allah. Kemudian teman-teman tinggal usaha semaksimal mungkin. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku share pengalaman aku lolos di SBMPTN. Semoga bermanfaat pengalaman aku untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.